Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya kita semuanya dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Tema renungan malam ini adalah terhindar dari bahaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, malam ini kami datang menghadap Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan di kitab Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan berbicara melalui Daniel supaya Raja Nebukadnezar terhindar dari bahaya sebagaimana makna dari mimpi raja. Raja bermimpi ada pohon dari bumi dengan tingginya sampai ke langit. Banyak makhluk hidup, binatang dan burung berlindung di pohon itu dan mendapatkan banyak persediaan makanan. Namun, dari sorga Tuhan menyuruh supaya pohon itu dipotong, ditebang, sehingga yang tersisa hanyalah tanggulnya saja. Ternyata, mimpi ini ditujukan untuk kehidupan Raja Nebukadnezar sendiri. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari ayat firman Tuhan ini, Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar bahwa Raja haruslah rendah hati. Di tengah kesuksesannya sebagai raja, Nebukadnezar menjadi tinggi hati. Dia merasa bahwa semuanya ini karena kepintaran dan kehebatannya. Bahkan merasa diri berkuasa melebihi Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menegur raja melalui mimpi supaya raja rendah hati. Jadi saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, artinya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita terhindar dari berbagai bahaya yang tidak perlu kita alami. Memang, berbicara tentang teguran membutuhkan kerendahan hati, karena tinggi hati biasanya merasa mampu menjaga diri sendiri, merasa lebih benar dari yang lain, dan merasa tidak ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Jika sudah demikian, sulit sekali menerima teguran. Namun saya percaya, kita adalah anak-anak Tuhan, senantiasa menjaga diri agar tetap rendah hati, bersedia ditegur oleh Tuhan, bersedia dikoreksi oleh Tuhan untuk kehidupan mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Selain itu, Daniel memberikan rincian yang perlu dilakukan oleh raja supaya tidak menjadi kenyataan dari mimpi buruknya. Raja harus bertobat dari dosa-dosa dan kenajisan hidupnya. Raja harus bertobat dari dosa-dosa. Untuk itulah Daniel berkata kepada raja, "Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa." Di sini Daniel menyerukan pentingnya arti bertobat. Pertobatan batin haruslah terlihat dalam tindakan yang nyata.
ada tanda-tanda pertobatan yang muncul bagi seseorang yang sungguh-sungguh hatinya telah bertobat. Paling tidak ada 3 tanda-tanda nyata dalam pertobatan. Pertama, menjalani kehidupan dalam kebenaran dan keadilan. Kedua, menghindari perbuatan-perbuatan salah di masa lalu. Serta ketiga, yaitu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Tuhan berkata melalui Daniel bahwa jika raja sungguh-sungguh bertobat, maka kebahagiaan hidup raja akan terus berlanjut. Artinya, jika kita punya kesungguhan hati di hadapan Tuhan dengan praktek hidup dalam kebenaran dan keadilan, keluar dari gaya hidup manusia lama yang penuh dengan dosa, dan memiliki hati yang berbelas kasihan, maka kebahagiaan dalam hidup kita akan terus berlanjut dalam kemurahan Tuhan. Jika kita membaca semua dari kitab Daniel pasal 4, maka kita ketahui bahwa raja tidak mau mendengarkan seruan pertobatan dari Daniel. Akibatnya, raja mengalami persis seperti teguran Tuhan melalui mimpi raja. Akal sehat raja menjadi hilang. Dia hidup seperti binatang selama 7 tahun di alam liar bersama-sama dengan binatang-binatang lainnya. Namun ketika Tuhan memulihkan hati raja kembali, raja akhirnya mengakui kemahakuasaan Tuhan dan memuji serta membesarkan nama Tuhan. Di dalam pertobatannya ini, Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar memerintah selama 43 tahun lamanya, sampai dia dipanggil Tuhan di usia 70 tahun. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan berdoa untuk Anda, agar kita tidak perlu mengalami teguran terlebih dahulu menjadi nyata, baru kita berubah. Tetapi agar senantiasa mengalami kebahagiaan di dalam Yesus Kristus, terhindar dari berbagai bahaya yang mengintai, diberi umur panjang, dan mengalami perlindungan Tuhan karena kita mau belajar rendah hati, dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk memiliki kerendahan hati dengan mengikuti arahan dan teguran Tuhan. Biarlah Engkau melindungi kehidupan kami, mengalami kekuatan, berkat, umur panjang, dan kebahagiaan yang selalu berlanjut di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Selamat beristirahat di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.